bertanya, selain raise hand ya, kalau raise hand semua nanti nggak cukup waktunya untuk bicara, jadi tolong disampaikan pertanyaannya melalui chat ya, nanti akan kita bacakan ya. Sebagian sudah saya sharing pertanyaannya supaya semua bisa dijawab gitu. Silakan Pak Edric. Baik Pak Iwan, saya izin share screen teman-teman. Selamat sore Bapak Ibu yang bahagia, saya ngeliatin muka-mukanya dari tadi senyum mulu, kadang-kadang ngerengut gitu ya, melihat kondisi kita saat ini. Jadi saya izin menyapa terlebih dahulu sebelum saya share screen materinya yang akan saya sampaikan. Oke, kalau misalkan sudah terlihat, jadi terlepas tadi yang sudah disampaikan Pak Iksan, Pak Ronald begitu ya. Jadi kita tahu semua bahwa kondisi sekarang ini perlu kita punya semangat manja dewa jaga. Manja dewa jaga itu lakukan terbaik yang kamu bisa deh. Apapun itu, untuk survive juga boleh. Oke, untuk maju lebih baik, ayo, gitu ya. Untuk membahagiakan keluargamu, ayo. Gitu. Ini milenial yang bicara ini. Iya, saya jadi bahasanya nggak terlalu ini ya Pak ya, nggak terlalu yang tek gitu. Iya, ini yang memang milenial begitu yang dimauinya. Langsung dapat duit, langsung bikin duit gitu ya. Nah betul, kalau bisa dapat duit langsung bikin gitu ya. Habis itu bahagiakan keluarga, ya udah bahagiakan sekitar gitu. Nah tetapi kembali lagi semangatnya tadi yang seperti yang disampaikan itu bukan cuma sekedar kita menaruh segala tanggung jawab dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai korporasi, jadi sesuai dengan value dari Wismilak Inti Makmur Tbk melalui Wismilak Foundation, kita percaya bahwa untuk bisa berkembang secara continuous, secara sustain, kan harapan semua orang dalam membangun bisnis itu adalah bukan cuma setahun saja. Jadi kita pernah ada satu tema sederhana gitu ya, setahun saja hebat, gitu Pak Iwan. Jadi buka bisnis bisa hidup setahun aja, itu udah hebat. Atau setahun nggak ganti. Jadi misalkan contoh setahun pertama bikin gorengan pisang goreng gitu, misalkan contoh deh keripik pisang goreng. Tahun berikutnya keripik pisang gorengnya udah nggak jualan Pak, jualannya ikan gitu. Itu kan berarti kan sudah shifting juga ya. Jadi kadang-kadang mental setahun saja bisa standby itu aja udah hebat gitu. Jadi berdasarkan itu supaya sustain, supaya continuous, kita punya paham yang namanya 3P. 3P itu profit, ya kan, berangkat dari profit, terus kemudian kita harus kembangkan people-nya, yang terakhir adalah planetnya bagaimana. Jadi itu yang selalu bolak-balik disampaikan Pak Ronald, 3P itu penting banget. Oke, nah di Diplomat Success Challenge pun kita juga punya format yang namanya 3P. Tapi 3P-nya beda. 3P-nya itu adalah paham, piawai, persona. Paham seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan, wah ini nggak perlu di-highlight lagi deh, ini teman-teman udah pinter semua begitu ya. Tetapi kan kembali lagi kan cuma bicara soal paham tentang sebuah konteks gitu. Tetapi kembali lagi, apakah teman-teman cukup piawai? Piawai yang dimaksud adalah kita benar-benar meng-encourage teman-teman untuk yuk kerjain, mulai aja dulu dari sekarang gitu. Yang ketiga adalah bicara soal persona atau attitude. Dalam berbisnis, attitude menjadi sangat penting. Membangun kepercayaan dengan pelanggan ataupun dengan mitra itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kesemua itu ada di Diplomat Success Challenge. Jadi kalau misalkan saya boleh share tentang Diplomat Success Challenge sendiri, ini adalah sebuah program yang sudah berjalan 10 tahun. Jadi kita sudah melewati 1 dekade. Kita sudah menerima lebih dari 45.000 proposal bisnis yang disubmit, sudah memberikan hibah modal usaha lebih dari 15 miliar selama 10 tahun berjalan, dan juga kita punya sejak tahun 2016, kita punya yang namanya wadah yang kita sebut Diplomat Entrepreneur Network. Kami percaya bahwa, dan sebenarnya Diplomat Entrepreneur Network ini justru berangkat dari inisiasi teman-teman, gitu. Jadi mereka secara organik menginisiasi hal ini, kemudian kita juga memberikan wadah sekaligus memfasilitasi, dan kita percaya bahwa pebisnis tuh harus ngobrol dengan pebisnis juga. Kenapa? Mereka punya support system yang lebih kuat, mereka punya network yang lebih kuat. Yang ketiga, rantai pasok juga bisa saling supply satu sama lain. Sederhananya begitu. Jadi kita punya wadah yang disebut Diplomat Entrepreneur Network. Industrinya berbeda-beda,
mulai dari ada yang fokusnya ke teknologi terapan, agrobisnis, terus kemudian food and beverage, fashion, banyak sekali begitu. Jadi cukup luas. Nah, dalam kondisi pandemik seperti ini justru yang menarik itu adalah teman-teman yang bergerak di sektor agrikultur. Ini mungkin saya perlu highlight ya. Jadi bayangkan bagi teman-teman yang ada di webinar ini semuanya begitu ya, teman-teman itu ada di sebuah pedesaan, kalian punya tanah, oke, kalian bercocok tanam di sana, menghasilkan produk-produk yang handal, bagus secara kualitas, bahkan sekarang arahnya lebih baik organik, misalkan seperti itu. Oke, kerjanya di desa, kerjanya di desa nih, oke, pengeluaran nggak kayak di kota. Lifestyle-nya nggak kayak di kota, oke ya. Paling nggak, apalagi di era pandemi kayak gini, udara lebih oke, lebih seger gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting, duitnya bisa dolar juga. Dalam arti, agrikultur kita itu lagi peningkatannya luar biasa. Jadi salah satu binaan kita, maksudnya ya partner lah, kita bicara soal network, partner kita itu produksinya sederhana kok. Mereka menanam yang namanya ubi madu, singkong, di Jawa Barat. Dibantu Pak Ridwan Kamil, sudah ekspor. Dan itu luar biasa banget, gitu. Jadi memang ke depan di era new normal banyak sekali industri-industri atau bisnis-bisnis yang bakalan berkembang. Oke, nah kolaborasinya juga banyak sekali yang sudah turut mendukung program Diplomat Success Challenge. Oke, sejak tahun 2015 ini, data 5 tahun terakhir ya, yang kami highlight sangat menarik justru womanpreneur itu peningkatannya luar biasa Pak Iwan. Jadi pada waktu tahun 2015 pendaftarnya itu hanya 29%, tapi tahun 2019 artinya tahun lalu itu pendaftarnya sampai 40. Itu daftar sebagai apa ya? Iya Pak. Itu daftar sebagai apa? Sebagai peserta Diplomat Success Challenge. Oh. Gitu. Jadi setiap tahun kami membuka diplomat entrepreneur apa? Coba dijelasin dulu. Kalau itu adalah justru alumni. Alumni itu adalah kumpulan peserta-peserta yang masuk ke grand final atau final lah. Seperti itu yang sudah dikurasi prosesnya. Tahun lalu total proposal yang masuk ke kami 12.457, 12.500 deh, begitu ya. Prosentase atau progres womanpreneur ini luar biasa. Ini apresiasi juga bahwa ini dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau misalkan bicara soal bisnis itu bukan cuman miliknya laki-laki, begitu. Karena semakin banyak womanpreneur yang saling menginspirasi satu sama lain dan mereka sebenarnya jauh lebih detail dan konsisten. Ini kalau womanpreneur itu bukan karena Mas Edric Chandra ini. Tadi nggak gitu juga Pak. Nggak. Saya lihat nih, wah ini ganteng yang bicara katanya gitu. Waduh. Oke. Saya jadi tersipu merah nih Pak di sekarang gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya. Nah, pada prinsipnya setiap tahun, jadi walaupun di era pandemi seperti ini, kami sejak 19 Agustus sudah membuka kesempatan untuk submit proposal untuk mendapatkan total hibah modal usaha, hibah ya Pak ya, jadi sifatnya bukan pinjaman. Kalau KUR kan pinjaman. Oh, enggak usah kembaliin ya? Kalau ini nggak usah dikembaliin. Yang dikembalikan itu adalah performance. Gitu. Jadi tujuannya adalah ketika diberikan hibah modal usaha, bukan cuma sekedar itu, tapi kita memberikan pendampingan selama 2 tahun. Karena kita percaya bahwa bukan masalah duitnya tadi, tetapi apakah pebisnis ini punya 3P yang kuat, habis itu konsisten, sesuai dengan jalurnya. Jadi kita akan memberikan pendampingan selama 2 tahun, yang kita tuntut adalah traction. Jadi quarterly report-nya, revenue gain-nya meningkat, growth-nya ada, itu yang kita lakukan. Itu yang kita monitor terus dari hibah modal usaha yang diberikan. Gitu. Jadi tujuan besar dari program ini itu sebenarnya adalah menciptakan pengusaha-pengusaha yang unggul yang kedepannya bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Begitu. Nah, untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di diplomatsukses.com teman-teman. Silahkan diklik aja diplomatsukses.com. Sekarang nanti saya akan lempar juga di kolom chat. Begitu. Nah, kondisi tahun lalu kurang lebih begini acaranya Pak Iwan. Cuman kalau misalkan kita bicara soal di era pandemi, mungkin agak menantang ya untuk kita bisa mengumpulkan audiens seperti ini, begitu kan. Di era pandemi pasti ada protokol-protokol yang dilakukan. Mungkin saya izin play sedikit
tahun lalu itu kayak gimana, saya izin putar videonya ya. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Supaya teman-teman nggak kaget, saya kasih tahu dulu soalnya. Oke, 3, 2, 1. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Nah, kalau saya tadi tugasnya di balik layar, tadi Pak Ronald yang memberikan hibah modal usahanya, Pak Iwan. Begitu. Siap. Oke? Saya mau daftar ntar. Siap, ditunggu Pak. Nah, jadi tantangan tentang Diplomat Success Challenge tadi saya sempat menyampaikan bukan cuman sekedar hibah modal usaha total 2 miliarnya. Begitu, tetapi teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam jaringan Diplomat Entrepreneur Network. Oke? Terus kemudian mewujudkan dan mengembangkan bisnisnya. Karena kembali lagi kami menerima bahkan levelnya masih ide. Jadi tidak harus bisnis yang sudah berjalan. Tataran konsep pun kami terima. Begitu. Oke? Nah, tetapi yang paling penting itu adalah deadline. Jadi deadline itu adalah tanggal 19 Oktober, teman-teman. Meskipun teman-teman punya kontak number saya, punya kontak number Pak Ronald begitu ya, atau Pak Iwan begitu ya, begitu tanggal 20 Oktober submit, mohon maaf tidak bisa. Gitu. Jadi segera submit lewat diplomatsuccess.com. Begitu. Saya izin putar video satu lagi. Oke. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras, gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Lebih dari sekedar menjadi problem solver, kami ingin menyuntikkan semangat agar wirausahawan bangkit dan pulih kembali. Kami sangat menyambut ide-ide bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang. Kompetisi ini memberikan hibah total 2 miliar untuk dibagi-bagikan kepada pemilik ide-ide terbaik. Oke, tadi ada Mas Handoko Hendroyono, ada Aryo Pratomo, ada Helga Angelina, ada Ines Stephanie, ada juga Bu Antarina Sefamir, ada Mas Helmi Yahya, ada Pak Suryanto. Itu adalah yang bisa ditemui teman-teman langsung ya pada saat penyelenggaraan Diplomat Success Challenge dan mendapatkan kadang-kadang wejangan, kadang-kadang omelan. Banyak kan omelan sih, Pak. Jadi teman-teman ketika ngobrol sama mereka gitu, kamu maunya begini, ya kamu maunya banyak, udah fokus mana yang profitnya bagus, potensinya besar, jalanin. Kadang-kadang malah banyak diomelin kok, Pak. Kadang-kadang mentor tuh tugasnya untuk jewer gitu. Begitu. Jadi penting sekali bagi pebisnis, terutama seperti yang sudah join di grupnya Pak Iwan dan tim, ada WA group, itu saya kira sangat bagus karena teman-teman di sini saling menguatkan, begitu, saling jewer-jeweran lah deh, bukan cuma sekedar pamer omsetnya besar, bukan, tapi saling mengingatkan supaya kita bisa lebih baik. Begitu. Ini kurang lebih proses dari program Diplomat Success Challenge. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bingung bagaimana cara submitnya, sebenarnya ada videonya, Pak. Cuman takutnya kelamaan, videonya sekitar 2 menit 30 detik. Kalau boleh diputarkan, saya putarkan ya, Pak? Ya, silakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi, Hai Challengers. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login.
Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Oke, semoga cukup jelas. Tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa dicek di Instagram Diplomat Sukses, ataupun juga bisa mampir ke YouTube channel Diplomat Sukses. Di sana sudah banyak konten juga, banyak webinar yang cukup inspiratif, dan juga banyak hal-hal yang bisa dijadikan insight untuk membuat ide teman-teman makin luar biasa. Begitu. Terima kasih kesempatannya. Makasih Pak Mas Edric ya, Mas Edric Yes. Chandra. Saya kira bagus sekali. Ini tadi sudah banyak yang bertanya gimana caranya gitu. Karena itu saudara-saudara sekalian, silahkan mengikuti, mendaftar untuk ikut dalam program Diplomat tadi ya. Diplomat Success Challenge. Diplomat Success Challenge. Silakan mengajukan proposal yang saya kira tata caranya sudah disampaikan dalam video. Nanti videonya saya bagikan nanti. Silakan aja semuanya untuk manfaatkan ini. Karena itu ada 2 miliar rupiah. Jangan lupa 2 miliar rupiah. 2 miliar dahsyat. Dahsyat itu. Mantap jiwa itu. Siapa yang dapat nih, ayo. Ya, baik saudara sekalian, kita akan break sebentar. Oke. Sebelum menjawab, saya kira pertanyaan sudah saya bagikan semua, sudah saya sampaikan. Pak Iksan, Pak Ronald, Pak Edric, tolong dibuka WA-nya karena pertanyaan semua sudah saya kirim ke WA ya. Sambil mempersiapkan jawaban, silahkan di siapa Mbak Dela, Mbak Putu sama Nina untuk mengundi dulu door prize-nya. Oke.